Selanjutnya kita akan masuk di dalam diskusi panel berikutnya dengan moderator kita Bapak Lilik Setiawan. Kami mengundang Bapak Lilik Setiawan untuk naik ke atas panggung. Beliau sebagai Dewan Pembina DPD Hipindo Janteng. Beliau akan memimpin acara sebagai moderator pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengundang Bapak Lilik Setiawan untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak, waktu dan tempat selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Lilik Setiawan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dari MC kita. Tanpa menunda waktu lagi karena kita sudah ditunggu oleh berjalannya sang waktu. Saya akan langsung mengundang Bapak Dr. Hendrar Prihardi, MM Kepala LKPP untuk bisa maju menempatkan diri ke panggung. Bersama dengan Bapak Budiarjo Iduansyah, Ketua Umum Hipindo. Silakan Bapak Hendrar Prihardi dan Bapak Budiarjo. Selamat datang Pak Hendrar Prihardi, Pak Endi, Mas Endi. Selamat datang Pak Budi. Silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu, hadirin sekalian. Kembali kita bertemu di diskusi panel yang luar biasa ini ya. Pada siang hari ini kita memiliki dua panelis yang sangat luar biasa. Yang dimana yang pertama tadi seperti yang sudah saya perkenalkan, Bapak Dr. Hendrar Prihardi. Selamat datang Pak, ini biasanya kita panggil sebagai Mas Hendi. Selamat datang karena saya mohon izin anak buah beliau lama sekali di HIPMI, jadi kebiasaan manggil tum-tum gitu ya. Nah, yang kedua juga ketum saya juga ini, Pak Budiarjo Iduansyah. Nah ini juga ketum saya. Nah seperti yang kita ketahui Bapak Hendrar Prihardi adalah Kepala LKPP, beliau ini adalah sebagai sebuah media, LKPP kita tahu sekarang menjadi salah satu institusi yang paling seksi kalau kita bicara ya di Indonesia ya. Kenapa? Karena seluruh belanja pemerintah di bawah 400 juta itu harus membeli produk lokal. Nah, gimana tapi cara belinya? Nah, ini cara belinya tidak lain tidak bukan harus produk yang terdaftar di dalam e-katalog LKPP. Tanpa berpanjang lebar, saya akan memberikan waktu selama 25 menit, mohon maaf, kepada Bapak Hendrar Prihardi untuk memberikan penjelasan langsung Pak. The time is yours Pak, silakan Mas Hendi. Ya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terutama Mas Budi, terima kasih seluruh anggota Hipindo dan pengurus Hipindo, Pak Moderator, Mas Lili, dan para tokoh yang hadir di sini, terutama kawan-kawan dari swasta. Saya akan bercerita sedikit tentang cara pandang pemerintah hari ini terhadap bagaimana kemudian menggerakkan roda ekonomi khususnya UMKK, usaha mikro, kecil dan koperasi, terutama bagaimana mereka kemudian mampu terangsang untuk bisa membuat produk-produk dalam negeri. Pemerintah harus ikut terlibat supaya mereka kemudian bisa maju berkembang seperti harapan kita semuanya. Nah, flashback-nya adalah pengalaman kita menghadapi beberapa krisis. Kalau kita lihat pertama dulu kita pernah, seangkatan saya mungkin ya, kalau yang milenial mungkin enggak sampai melihat krisis yang sedemikian hebat tahun 98. Itu krisis moneter tahun 98 itu kemudian di dalam sebuah potret tiba-tiba membuat warga miskinnya sangat bertambah besar. Dari 17,47% menjadi 24,2%. Kenapa begitu? Problemnya adalah UMKK-nya yang terlibat belum begitu banyak. Kita hanya bergantung pada kekuatan pengusaha dengan modal besar. Kekuatan kecilnya belum banyak yang terlibat di dalam urusan ekonomi bangsa. Ini beda sekali Bapak Ibu sekalian dibandingkan pada saat kemudian kita mengalami sebuah krisis 2 tahun lalu. Dari 2020 sampai dengan 2022. Namanya pandemi COVID. Ya memang ada sebuah pergerakan.
pergerakan peningkatan warga miskin. Tapi jumlahnya tidak sampai seperti di krisis moneter tahun 98. Contoh berikutnya. Nah, tahun 74, ini lagi-lagi ini angkatan di atas saya kalau ini. Waktu itu saya sudah lahir, umur saya 3 tahun. Ada namanya malari tahun 74. Di mana zaman itu adalah sebuah demo besar-besaran karena memprotes masuknya kapital asing di dalam urusan ekonomi bangsa kita. Kemudian tahun 98 ini juga karena hutang kita pada IMF, ini menjadi sebuah pemicu untuk kemudian timbul persoalan-persoalan besar. Maka hari ini kami mendapatkan perintah daripada Pak Jokowi, Pak Presiden untuk bisa kemudian mengeluarkan kebijakan regulasi terkait dengan upaya pembelian produk dalam negeri, UMKK di dalam proses-proses pengadaan barang jasa publik di Indonesia. Karena sesuai dengan semangat ekonomi gotong royong, semuanya harus terlibat. Yang mampu menggotong, yang belum mampu bersama-sama meroyong supaya pengadaan barang jasa ini bisa berjalan dengan baik. Nah, 5 hal yang menjadi perintah Pak Presiden. Pertama, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Bapak Ibu, setelah saya di LKPP, saya kemudian bisa bercerita pada panjenengan sekalian. Ternyata 5 tahun terakhir ini, belanja pemerintah, baik di pemerintah daerah, kementerian lembaga, selalu di atas 1.000 triliun. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, menurut catatan BPS, bahwa 400 triliun yang dipakai untuk belanja produk dalam negeri, itu akan mampu menyerap 2 juta tenaga kerja. Jadi kalau 1.000 triliun dibeli produk dalam negeri semua, atau 80% aja, berarti kan 800 triliun akan mampu menyerap 4 juta tenaga kerja, dan akan mampu mengungkit pertumbuhan 1,5 sampai 1,7% per 400 triliun. Jadi pasti ekonominya akan tumbuh. Nah, kami kemudian buat regulasi, Pak Presiden keluarkan instruksi bahwa Inpres 2 tahun 2022, bahwa setiap proses pengadaan di pemerintah daerah, kementerian lembaga, minimal 40%-nya harus UMKK, pengusaha kecil, supaya kekuatan ekonominya semakin seimbang. Nah, perintah beliau yang ketiga adalah transparansi. Ya, banyak contoh-contoh kalau kita lihat, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Bagaimana kemudian pengadaan barang jasa yang tidak transparan, yang ujung-ujungnya adalah potensi korupsi. Yang keempat, diharapkan efisiensi belanja, kita kembangkan namanya New Catalog. E-katalog, new platform dengan Telkom. Kalau transaksi lewat katalog, itu enggak perlu pakai lelang. Kalau lelang di pemerintah daerah, di kementerian lembaga perlu waktu 45 hari. Kalau dengan katalog cukup diklik saja, maka minggu ini bisa bertransaksi, tinggal ditagih pembayarannya. Nah, kami makanya mendorong teman-teman UMKK ini, saya rasa masih cukup banyak yang belum menayangkan produknya di katalog. Karena ini ceruk pasar yang sangat luar biasa. RUP tahun 2023, RUP itu Rencana Umum Pengadaan, di bangsa kita ini ada 1.098 triliun. Kalau kemudian kawan-kawan pengusaha terutama UMKK bisa menayangkan produknya di katalog, maka akan ada pasar yang sangat luar biasa yang bisa untuk membeli produk panjenengan. Nah, ini potret kita hari ini. Dari 1.098 triliun, perbandingan tahun 2022 ke 2023 di semester pertama, atau ya lebih sampai dengan tanggal 11 Agustus. Produk dalam negerinya yang terserap sudah mencapai 89%, artinya sudah ada kemajuan dibanding tahun lalu. Nah, UMKK-nya yang terlibat semakin kecil. Ini makanya menjadi catatan kita, saya minta sama Pak Budi dalam kesempatan selalu dong disampaikan, supaya UMKK, teman-teman supplier yang hari ini belum tayang katalog, bisa segera tayang katalog. Wong cepet kok, gratis lagi. Tapi potensi ekonominya akan semakin besar. Nah, hari ini kita sudah mencapai 5,8 juta di katalog kami. Dan transaksinya sampai dengan bulan Agustus sudah mencapai 121,1 triliun. Ini sudah menyelip transaksi di tahun yang lalu. Sehingga secara progres dari tahun 2022 ke tahun sekarang itu sudah naik sekitar 9%. Dari 15,78% dari semua RUP hari ini sudah
mencapai 24,25%. Next. Kenapa harus masuk katalog? Nah ini, tadi saya cerita. Supaya produk-produk kawan-kawan sekalian, terutama produk Indonesia ini lebih mudah terlibat dalam pengadaan pemerintah. Kenapa produk Indonesia? Kita khususkan kepada produk dalam negeri. Masa produk impor nggak boleh Pak? Kok saya lihat masih ada? Sepanjang belum ada produk sejenis buatan dalam negeri, maka produk impor itu masih kita perkenankan untuk tayang katalog. Contoh beberapa alat kesehatan. Tapi apabila kita buat beberapa layer, kalau ada produk dalam negeri sudah mencapai 40% TKDN-nya, produk impor nggak bisa tayang di katalog. Artinya nggak akan bisa pemerintah daerah, kementerian lembaga untuk beli barang impor. Kalau misalnya masih TKDN-nya di bawah 25%, produk impor boleh masuk, tapi tentu saja ada preferensi harga. Produk dalam negeri boleh lebih mahal sekian persen terhadap produk impor. Nah kami juga punya tim patroli hari ini yang kemudian terus kita sempurnakan terus dengan Telkom, Artificial Intelligence juga kita kembangkan. Hari ini sudah ada 27.789 produk yang kita turunkan dari katalog yang sebelumnya mereka tayang. Kenapa itu Pak Endi? Pertama, afirmasi PDN. Karena di situ sudah ada produk dalam negeri, produk import kita turunkan. Kamu nggak boleh ya, mohon maaf. Kalau kamu mau tayang lagi, kamu buat industri di sini. Nanti dinilai TKDN-nya, masuk lagi sebagai produk dengan produk dalam negeri. Yang kedua ada anomali produk. Ini yang seringkali kita sesalkan. Ada beberapa kawan kita swasta yang kemudian tiba-tiba ngaku produk saya produk dalam negeri Pak. Oh ya? Iya Pak. Boleh dicek? Boleh Pak. Ternyata dia import, ganti bungkusnya, ganti kemudian mereknya, dia aku produk dalam negeri. Yang begini, selain urusan pidana dengan APH kita turunkan. Set. Ada lagi yang ketemu begini, Pak Budi, anomali harga, tayang katalog, minggu depan mau transaksi dengan katakanlah instansi apa, dinaikkan dulu. Tadinya harga 3.000, dinaikkan tiba-tiba jadi 6.000, setelah transaksi turun lagi 3.000. Yang kalau begini ketahuan, satu pasti harus mengembalikan selisih itu, yang kedua juga produknya kita turun tayangkan. Next. Nah, tantangannya macam-macam setelah kita turun ke lapangan, belanja masalah. Pertama, memang kawan-kawan UMKK ini kadang-kadang nggak konsisten gitu. Meremo, kalau istilah orang Jawa. Kalau pas lagi laku banyak, harganya tiba-tiba ditinggiin. Kalau sudah laku banyak, dapat order, ternyata dia bilang, stok saya ternyata nggak ada segitu. Tadinya sudah menyanggupi. Nah ini perlu pembinaan tidak hanya dari pemerintah. Asosiasi seperti Hipindo, kawan-kawan asosiasi yang lain di Kadin juga perlu untuk bisa melakukan pembinaan. Yang kedua, umumnya mereka lebih suka berusaha perorangan. Tanpa terdaftar, perorangan boleh, tapi akan lebih baik lagi kalau perusahaan itu punya NIB, nomor induk berusaha. Karena dengan demikian database itu akan tercatat dan akan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa masuk ke situ. Nah yang ketiga ini yang paling sering, banyak pengusaha UMKK yang mereka gagap dengan teknologi, masih konvensional. Duh Pak, saya udah usia begini Pak, nggak melek teknologi. Nah ini mestinya harus ada formulasi baru nih Pak Budi. Bagaimana kemudian mengkombinasikan anak muda yang melek teknologi, yang kemudian dia punya pemahaman tentang IT yang keren, dengan orang-orang yang punya produk tapi dia gagap teknologi. Sambungin aja, pasar offline-nya dapat, pasar online-nya dapat. Next. Nah Bapak Ibu, kata kunci yang paling penting dari acara sore hari ini adalah mengapa kita berpihak pada produk dalam negeri. Ibu Bapak, tadi saya diskusi sama Mas Budi. Pak Budi, pernah nggak datang ke negara Cina pada saat negara ini belum hebat? Oh pernah Pak. Kata Pak Budi nih, waktu tahun 90 itu Cina belum apa-apa. Ya 95 lah Pak, geliatnya sudah ada. Tapi toilet di mana-mana masih jorok. Terus mulai berkembang tahun berapa? Menurut saya Pak, ya tahun berapa tadi Pak Budi? Tahun 2000-an ke atas Cina menjadi negara yang hebat. Artinya 30 tahun yang lalu, Cina belum seperti sekarang. Apa yang mereka lakukan?
mereka dengan populasi yang besar, penduduknya miliaran, itu kemudian pemerintahnya tekankan untuk membeli produk dalam negeri. Muncullah UMKK yang banyak sekali, dibeli oleh masyarakatnya sendiri, sampai mereka kemudian punya biaya riset, kembangkan produknya jadi lebih baik, dengan kuantiti yang banyak, harganya jadi lebih efisien, dan akhirnya siapa yang kira-kira nggak setuju kalau Cina menguasai ekonomi dunia? Hampir semuanya mengatakan Cina hari ini produknya keren, murah, mau cari KW 1 sampai KW 12 ada, tergantung permintaan kita. Karena apa? Memulai dari produk dalam negeri. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengajak panjenengan sekalian hari ini untuk kita mulai berpihak. Berpihak pada produk dalam negeri. Karena rentetannya banyak sekali. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita dan cucu kita. Terlebih, ada kemudian target yang sudah disampaikan Pak Presiden dalam beberapa kali, 2045 Indonesia akan memasuki masa keemasan. 100 tahun usia Indonesia tidak hanya oleh pengamat ekonomi dalam negeri, pengamat ekonomi dunia pun mengatakan Indonesia akan memasuki masa keemasan dengan mencapai posisi 4 terbaik di dunia. Kira-kira yakin nggak yang di sini? Oh nggak ada yang yakin ya, harus semangat. Yakin nggak? Yakin? Ya, dan itu bisa dilakukan hanya oleh kita. Tidak mungkin orang Amerika datang ke sini membantu Indonesia untuk urusan ekonomi. Orang mana lagi luar negeri, nggak mungkin. Yang bisa membangun adalah kita sendiri orang Indonesia untuk mencapai posisi terbaik 4 dunia di tahun 2045. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Hendra Priyadi, kita beri aplaus untuk paparannya yang luar biasa dan kita semua harus yakin. Tapi sebelum itu saya tahu Ibu Bapak pasti punya banyak sekali pertanyaan, tolong di hold dulu. Sebelum itu kita akan meminta Ketua Umum HIPindo, Ketua Umum kita Bapak Budiarjo Idwansyah sebagai salah satu organisasi yang memiliki ekosistem terlengkap di retail dan juga merupakan organisasi yang digandeng oleh LKPP untuk bersama-sama menyusun e-katalog dan bersama-sama untuk berbicara mengenai bagaimana supaya produk retail kita ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Waktu dan tempat untuk Pak Budi, silahkan Pak untuk paparan bisa langsung, time is yours Pak. Terima kasih. Mungkin izin Pak Ketua sambil duduk aja, sambil ngopi-ngopi gini lah santai. Silakan, Bapak Ibu, silakan. Ya Bapak moderator juga boleh. Bapak Ibu semua terima kasih. Hari ini banyak pertanyaan Pak Kepala. Pak Hendardi ini Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah, kok bisa sama HIPindo ini kenapa? Kita satu Pak kesamaannya. Bapak off taker 1.100 triliun tadi saya lihat. Kalau kami cuma 500 triliun Pak setahun Pak. Jadi Bapak Ibu semua, saya Ketua Umum HIPindo, terima kasih atas kehadiran Bapak semua. Hari ini HIPindo tuh memang dalam Retail Summit ini ingin membantu pemerintah dan juga membantu anggota. Artinya harus ada cuan Pak bahasanya Pak. Tetapi cuannya itu harus positif, bisa mendukung pemerintah. Nah ini saya memang sambil santai ini adalah kenapa foto pertamanya ini kok pakai topeng-topeng semua ini. Ya di sini sebenarnya adalah HIPindo ini pada waktu COVID 2019 Pak Presiden sedang gawat-gawatnya itu 2020 sedang delta gawat-gawatnya itu kami dipanggil ke Istana Bogor. Jadi itu benar-benar kami kaget, hari Sabtu kami dipanggil dan kami harus pakai masker double, periksa COVID semua. Karena Pak Presiden memandang bahwa sektor retail ini akan menjadi tulang punggung daripada sektor ekonomi. Jadi diberikan vaksin waktu itu Pak Kepala 1 juta sehingga kita bisa memvaksin seluruh ekosistem dan supplier-supplier kita. Nah ini waktu itu kami didampingi pejabat-pejabat teras HIPindo. Nah berapa hari ini dalam konferensi ini banyak yang nanya HIPindo ini apa sih gitu loh. Karena kami memang asosiasi baru. Ini HIPindo apa ya kok ada event kemarin ini hari ini event ini mohon maaf bukan apa menterinya datang semua gitu. HIPindo justru masih baru Pak. Tetapi kami tidak memikirkan satu atau dua tapi fokus adalah bagaimana negara ini sama dengan tadi Pak Hendi, panggilan akrabnya Pak Kepala, bisa berdiri ya di atas kaki kita sendiri.
Nah ini gambaran anggota-anggota kami. Anggota kami ini adalah, jadi saya terangkan mungkin ada beberapa hadirin yang hadir hari ini belum tahu Hipindo. Kami asosiasi retail dan penyewa baru berdiri 7 tahun lalu dan kami 350 anggota. Cuman isinya itu hampir setiap hari Bapak Ibu akan pakai atau gunakan. Dan di sini juga kita mempunyai banyak ekosistem supplier. Tadi ada Wardah, ada Ibu Lilis Watson. Wardah adalah salah satu supplier besar daripada sektor retail. Dan juga hari ini saya lihat banyak teman-teman dari pemasok hadir. Dan sebenarnya tema hari ini harusnya penuh ya. Namun saya ini seneng kalau kebanyakan juga nanti saingan Pak. Ya. Artinya peluang-peluang ini harus kita pakai Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ini adalah peluang dari Kepala LKPP untuk e-katalog pemerintah yang tadi 1.100 triliun itu yang bisa kita gunakan. Kategori kami ada restoran, tadi saya lihat ada Ibu Temi, mungkin habis ini ada Ibu Temi dari Bakmi Gajah Mada. Saya harapkan Bakmi Gajah Mada sebagai retail lokal bakmi Indonesia yang sudah ternama bisa lebih besar lagi nanti kalau bisa masuk ke e-katalog LKPP Pak. Jadi kalau ada meeting pemerintah, saya terpaksa promosi juga karena itu anggota saya Pak. Kalau bisa meetingnya makan Bakmi Gajah Mada, minumnya kopi kenangan, minumnya Jeko gitu Pak. Karena itu kan menghidupkan merek-merek anggota kami dalam negeri Pak. Iya. Dan sebagai contoh Pak, kopi kenangan sudah go internasional, Jeko sudah go internasional. Semoga bisa nanti cita-cita Bapak bangsa kita, Indonesia punya merek lokal tuh ada di seluruh dunia, jadi mengharumkan nama bangsa. Kami ada juga fashion dan Bapak Ibu bisa lihat deh di anggota kami ini dari bioskop sampai supermarket, minimarket, toko baju, salon dan lain sebagainya Pak. Ya, dan Bapak Ibu semua. Nah ini presentasi singkat, nah inilah yang mana kami inline dengan Pak Hendy. Ini 2019 Pak Jokowi hadir, kami Hipindo membuat parade merek lokal Indonesia. Waktu itu sayang ada COVID dan Pak Presiden hadir memberikan instruksi Pak langsung untuk mencarikan tempat strategis untuk brand-brand Indonesia. Presiden ingin agar ruang-ruang strategis di mal, pusat perbelanjaan diprioritaskan untuk pada merek-merek lokal. Dan itu dilakukan sudah oleh kami Pak, kami sudah membantu. 2, melakukan kurasi dan quality control untuk produk-produk Indonesia yang packagingnya sudah baik. Berarti kami mempunyai tugas Pak, kemarin sudah kita collab di INA Buyer dengan LKPP. INA Buyer Expo B2G sudah kita sukses lakukan, 6.000 orang hadir. Itu adalah langkah konkret. Kita jadi summitnya hari ini, tapi udah duluan konkretnya kemarin. Kita kurasi UKM dan di bawah koordinasi Kementerian Koperasi UKM kita sudah melaju untuk next year-nya kurasi yang kemarin kerjasama dengan Bapak. Dan pemerintah akan membantu menyiapkan anggaran. Nah ini kita belum dapat Pak, ya, tapi enggak apa. Jadi waktu itu kita juga enggak harus selalu minta pemerintah. Kita akan bekerja sendiri mendukung program pemerintah. Nah ini 3, mencari mall yang sangat strategis di Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong. Menguasai separuhnya dengan DC merek-merek kita. Ini lagi jalan Pak, belum selesai karena kena COVID. Kita harapkan para supplier yang ada di sini hadir maupun retailer gunakan kesempatan program daripada organisasi Hipindo yang sudah jelas ini adalah membantu pengembangan bisnis sektor retail dan supplier ekosistem pabrik untuk bareng kita ke luar negeri. Jadi kita sebutnya inilah Garuda Retail Pancasila. Jadi Garuda Retail ini adalah punya kesempatan terbang tinggi untuk membawa merek-merek kita. Tadi ada IKN, ada Deputi, ada Sui Putra, Pak Budiarsa, itu juga sudah terbang nyebrang pulau dulu. Dalam arti IKN kita akan dukung, kita akan koordinasikan mungkin tadi mengirimkan food truck daripada FMB kita. Nanti kita harapkan ada merek lokal maupun global, silakan untuk bergabung. Kita akan coba pasang buka toko dulu secepatnya di IKN tanpa repot bangun sesuatu. Itu ada strategi singkat kita konkret untuk narik omset tapi juga udah menghidupkan lokasi tersebut. Nah ini adalah konsepnya yang kami laporkan ke Pak Presiden, Indonesia Brand Go Global.
Dan di sini burungnya harus ada yang mimpin, Pak. Nah, kebetulan Hipindo sebagai sektor industri retail terbesar dengan summit kita yang menurut saya adalah terbesar di Indonesia, kita siap memimpin karena kita sudah mempunyai 500 brand retailer dan 1000 lebih supplier, ada asosiasi pemasok pasar modern, ada Waralaba Indonesia, ada gabungan pengusaha makanan minuman, dan semua itu akan ujungnya dibelinya di retail. Ya, jadi ujungnya pasti ke kasir belinya. Dari semua strategi marketing, branding, promosi itu ataupun desain produk kemasan itu akan ujungnya sukses tidaknya Bapak Ibu kalau menarik orang untuk beli. Dan Hipindo ingin juga nanti bisa masuk di dalam pasaran e-katalog Pak Hendy. Kita mungkin nanti ada MOU Pak, ya kita akan list brandnya yang kita kira sudah TKDN. Mungkin kalau FMB enggak usah terlalu sampai TKDN Pak, tapi kalau udah kopi ya kopinya bolehlah Pak dibeli sama pemerintah. Demikian dari Hipindo, terima kasih. Ini adalah singkat mengenai Hipindo dan program-program kerja. Salah satunya hari ini adalah Indonesia Retail Summit dan Expo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiarjo. Kita berikan aplaus yang meriah untuk paparan yang tentang Hipindo, sekilas tentang Hipindo. Tapi saya izin ya Pak, mungkin ada satu slide yang ketinggalan ini Mas Hendy. Saya izin membagikan, kalau Mas Hendy mah udah tahu lah. Saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya, anggota Hipindo dan Ibu Bapak pada siang hari ini di ruang seminar ini. Apa yang sudah kita kerjakan bersama Hipindo itu juga sudah diapresiasi oleh pemerintah. Karena kemarin Ketua Umum kita Bapak Budiarjo Idwansyah menerima, saya baca dulu supaya nggak salah Pak, ini contekannya, saya cek dulu. Tanda jasa bakti koperasi untuk usaha kecil dan menengah. Ya, itu adalah satu slide yang nggak ditayangkan dan karena beliau ini terlalu rendah hati waktu dipasang langsung dicopot bintangnya langsung dikasih ke saya. Saya sudah tergoda untuk pakai sebetulnya gitu ya. Tapi karena waduh ini gak enak nanti bisa dimarahin orang gitu ya. Baik Ibu Bapak, saya berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Tapi kita hanya punya waktu yang terbatas, jadi saya hanya bisa memberikan untuk 3 penanya. Jadi bisa langsung tanya, silahkan di sudut kanan, bisa langsung nanti menyebutkan nama dari mana dan langsung to the point pertanyaannya saja. Supaya nanti bisa terakomodasi. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Uswati, saya Sekjen AP3MI, Asosiasi Pengusaha Pemasok, kami dari pemasok Pak. Kami juga kebanyakan produk lokal anggotanya Pak. Baik itu pemasok ke retail modern maupun ke pasar tradisional. Ini sangat menarik sekali buat kami, bahkan ada beberapa anggota kami juga sudah masuk ke dalam e-katalog. Namun demikian tadi kita bisik-bisik, ini mungkin pertanyaannya agak teknis sih Pak. Bagaimana caranya untuk mendaftar masuk ke e-katalog? Yang kedua, ini agak sensi Pak, gimana cara pembayarannya? Ini yang paling penting. Terima kasih Pak. Langsung aja ya. Silakan langsung Pak Indra Piari, silakan. Terima kasih. Ya. Saya rasa saya akan jelaskan di sini, tapi tentu saja dengan hal-hal yang saya tahu ya gitu ya. Bahwa kawan-kawan siapapun itu hari ini bisa masuk di dalam katalog. Syaratnya harus punya akun LPSE. Apa itu akun LPSE? Akun LPSE itu bisa didapatkan mulai dari tempat tinggal Bu Kuswati atau siapapun terdekat dengan pemerintah. Misalnya pemerintah daerah boleh, Ibu tinggal di mana? Jakarta atau di kota? Oh, misalnya dengan pemerintah Kota Bekasi bisa. Ibu kemudian ke sana minta akun LPSE. Kemudian setelah punya akun LPSE ini bisa di-download namanya katalog LKPP. Begitu Ibu sudah bisa download dari manapun, dari rumah atau dari kantor, Ibu masukin produk Ibu. Misalnya apa yang paling gampang? Laptop, foto, mereknya apa, harganya berapa, sudah langsung bisa tayang di katalog. Apa? Perusahaan ya pasti dia harus menunjukkan produknya secara spesifik. Misalnya ada juga perusahaan menyiapkan aspal, ada Bu, aspal per meter perseginya berapa. Atau perusahaan menyiapkan beton jalan, itu juga bisa per meter persegi. Jadi harus ada produknya supaya ada
bisa ditayangkan harganya. Contoh produknya, contoh harganya berapa, kemudian nama perusahaannya apa itu. Kemudian untuk pembayaran, hari ini kita lagi mendesain dengan Telkom. Memang kalau yang sudah terjadi sampai per hari ini, setelah transaksi, maka oleh PPK atau PPKOM dibuatlah kontrak. Kontraknya bisa lewat e-sign bisa, tapi kemudian proses pembayarannya masih secara konvensional karena masih melibatkan instansi lain, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Tapi kami sudah mendesain ini dengan Telkom dan sudah beberapa kali rapat dengan Kementerian Keuangan, Pak Dirjen Anggaran dengan teman-teman direktur. Insya Allah per tahun ini kita akan launching new platform katalog. Jadi mulai dari transaksi sampai pembayaran kita nggak perlu tatap muka. Gitu ya Bu Kus? Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ternyata per tahun ini ada berita baik, berarti semuanya sudah integrated ya. Pak Indra Pak Indra Priadi menyampaikan semuanya nanti akan diperbarui, jadi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan untuk sistem pembayarannya. Silakan untuk waktu berjalan terus, apakah ya saya lihat di sisi tengah, mohon bantuannya untuk mikrofon. Nama dan dari mana, lembaga, instansi, dan langsung to the point aja. Saya dengan Melanie Dian dari PT Cakrawala Parama Internasional. Kebetulan saya juga berasal dari Semarang Pak Hendar. Kebetulan kami bergerak di bidang IT dan Artificial Intelligence Pak. Saya mau tanya kalau di bidang IT tersebut itu caranya masuk e-katalog seperti apa? Karena kan kita harganya juga customize ya Pak, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Melanie. Ya, Mbak Melanie dan semua yang hadir di sini, produk-produk yang hari ini bisa tayang katalog segera adalah produk yang secara etalase sudah siap. Misalnya di katalog kami ada etalase mulai dari alat tulis kantor, kemudian ada jalan jembatan dan seterusnya. Untuk produk-produk yang belum punya etalase, memang harus dibuat studi kelayakan bisnisnya dulu. Bisa dari perusahaan Mbak Melanie, bisa juga kemudian dari kementerian yang terkait. Kemudian setelah studi kelayakan bisnisnya ketemu, harga persatuannya berapa, itu baru bisa tayang di katalog. Jadi kalau mau tayang, terutama untuk artificial intelligence, dicek dulu aja. Bisa kalau memang belum paham, bisa ke LKPP, ke kantor saya, sekalian reunian Semarang kan gitu. Nah, nanti kita cek, kalau etalasenya udah siap langsung tayang. Kalau memang belum siap, nanti kita buatin etalasenya. Gitu ya Mbak, ya. Baik, terima kasih sekali untuk teman-teman. Saya mohon maaf tidak bisa memperpanjang waktu karena kita sudah habis dan lewat waktunya. Nanti teman-teman bisa langsung melanjutkan off stage. Tapi sebagai penutup, saya akan meminta beliau berdua untuk memberikan closing statement. Mungkin bisa mulai dari Pak Kepala LKPP, Mas Hendy dulu, silakan. Ya Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang selalu saya hormati, saya banggakan khususnya Mas Budi. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Maka sore hari ini saya minta semuanya yang ada di sini untuk memulai berpihak pada produk-produk dalam negeri untuk keberlangsungan ekonomi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Amin. Silakan Pak Budiarjo. Ya, jadi kalau dari Hipindo memang konkretnya adalah tadi sudah disampaikan, kita bisnis offline, retail, kalau dalam negerinya stabil, politik dan ekonomi, pasti retail sehat. Nah dari itu kita akan berjuang secara makro, tadi TKDN, cintai produk dalam negeri itu untuk membuat customer kita itu jadi kaya. Kalau udah kaya belanjanya ke retail, belanjanya ke toko baju, ke toko buah. Jadi kami ini mau gak mau membuat kaya lah penduduk Indonesia ini. Terima kasih. Wah luar biasa nih, triple down effect berarti ya Pak ya. Semua harus kaya Pak ya, terima kasih, luar biasa. Baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan penghargaan setinggi-tingginya untuk kedua narasumber kita. Dan waktu saya kembalikan pada MC kita yang cantik. Ya, terima kasih Bapak Lili Setiawan yang telah memandu acara diskusi panel pada sore hari ini. Selanjutnya kami mengundang Pak Budiarjo. Ya, Bapak dipersilakan untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Hendrar Priadi. Kami mengundang Pak Budi. Pak Budi memberikan, ya karena hanya satu Pak, spesial Pak, ya.
Ya, silakan. Bapak Budiarjo selaku Ketua Umum HIPindo memberikan cenderamata kepada Bapak Hendra Priyadi, Kepala LKPP. Di mana kita telah menyaksikan bersama diskusi panel dengan tema mendukung beli buatan lokal melalui brand lokal masuk onboarding di e-katalog LKPP. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hendra Priyadi dan juga Bapak Budiarjo Iduansyah.